Halo, senang sekali ya bisa ngobrol lagi bareng Anda di sini. Hari ini nih kita mau coba bongkar sesuatu yang kadang dianggap agak mistis gitu ya, tapi sebenarnya bisa jadi alat bantu kuat banget buat ambil keputusan. Intuisi. Kita bakal banyak ngacu ke buku bagus, The Art of Decision Making dari Joseph Picard. Khususnya kita fokus ke keterampilan kunci nomor 3. Judulnya, Cara Menggunakan Intuisi. Ini ada di bab 6, Hidden Chambers, oke? Misi kita kali ini supaya Anda lebih ngerti apa sih intuisi itu menurut si Picard ini, dan yang penting gimana caranya Anda bisa mulai mendengarkan dan pakai intuisi secara sadar. Siap ya, kita bedah bareng. Tuh nggak ada kata-katanya, tapi rasanya kuat. Semacam oracle batin atau bisikan perut lah. Sumbernya dari mana? Nah, buku ini bilang itu nyambung ke kesadaran diri kita. Seberapa kita kenal diri sendiri gitu. Ditambah lagi tumpukan pengalaman hidup kita sama kemampuan kita buat ngerasain apa yang orang lain rasain. Empati lah. Semua kesimpan di ruang tersembunyi itu. Wah, ruang tersembunyi. Kedengerannya dalam banget ya. Picard juga pakai analogi yang menurut saya oke banget nih. Intuisi itu kayak cahaya dalam labirin. Jadi pas kita lagi pusing banget sama data yang, aduh, rumit atau banyak pilihan serba salah, info nggak jelas, nah intuisi itu bisa jadi kayak senter, bantu nunjukin jalan. Pernah kan ngerasa gitu? Lagi buntu, tiba-tiba kayak ada klik aja gitu. Betul, betul. Dan yang penting banget nih digaris bawahi dari buku ini, peran intuisi itu bukan buat gantiin logika Anda loh, tapi justru buat melengkapinya. Yang menarik, Bikar tuh kayak ngasih isyarat kalau intuisi paling bagus sering muncul justru setelah kita capek mikir pakai logika. Bukan malah jadi alasan buat, males analisis, pakai feeling aja. Bukan gitu. Jadi dia kerja bareng sama data rasional Anda. Intuisi bisa jadi kayak konfirmasi terakhir. Yap, ini nih rasanya benar. Atau sebaliknya, jadi alarm. Kayaknya logis sih, tapi kok ada yang ganjel ya? Nah, tantangannya itu gimana bedain bisikan intuisi murni dari rasa takut atau mungkin cuma harapan kita aja, wishful thinking. Intuisi tuh biasanya rasanya tenang, jernih, kayak tahu aja gitu. Sementara kalau takut, seringnya ada rasa cemas, gelisah, atau mungkin didorong sama ego atau pengalaman jelek di masa lalu. Nah, itu dia bedanya. Penting banget tuh. Oke deh, sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis nih buat Anda semua, yaitu keterampilan kunci 3 dari buku ini. Gimana caranya kita melatih dan ya memakai intuisi itu? Langkah-langkahnya gimana tuh? Oke, langkah pertama, dan ini fundamental banget, akui keberadaannya. Sadari dulu deh kalau intuisi itu sebetulnya bentuk data juga. Sama validnya kayak angka atau fakta, cuma wujudnya aja beda. Jangan langsung, ini nggak logis, abaikan. Ini penting loh. Soalnya kita kan sering diajarin buat nggak percaya sama hal yang nggak bisa dibuktiin, hitam di atas putih, gitu kan? Padahal ya kalau kita abaikan intuisi, sama aja kita nutup satu sumber informasi yang berharga banget. Oke, jadi langkah pertama terima dulu kalau intuisi itu ada dan valid. Terus gimana cara dengerin ya? Apa perlu kayak meditasi berjam-jam gitu? Nggak perlu serumit itu kok. Langkah kedua adalah ciptakan ruang tenang. Intuisi itu seringnya muncul pas pikiran kita lagi rileks, lagi nggak ruwet mikirin macem-macem. Sumber ini nyaranin ya kita ciptakan kondisi yang mendukung. Misalnya, luangkan waktu sebentar aja tanpa gangguan. Mungkin jalan kaki santai, atau duduk diam beberapa menit, bahkan bisa pas mau tidur. Intinya, kasih jeda buat pikiran. Tidur yang cukup juga disebut penting, karena itu ngasih kesempatan buat alam bawah sadar kita bekerja. Gak usah dipaksa juga, biarin aja dia muncul sendiri. Masuk akal sih. Kayak ide bagus sering muncul pas lagi mandi atau nyetir ya. Oke, udah tenang nih. Terus kalau ada bisikan atau perasaan muncul, diapain tuh? Kadang kan samar banget. Nah, itu dia langkah selanjutnya. Catat wawasan intuitif itu. Tulis saja, firasat, ide yang tiba-tiba muncul, atau perasaan srek atau nggak srek sama sesuatu. Tulis saja, meskipun saat itu belum jelas alasannya kenapa. Nggak usah dianalisis dulu, pokoknya catat. Kalau Anda lakuin ini rutin, nanti bisa kelihatan polanya. Anda jadi lebih kenal gimana sih suara intuisi Anda sendiri. Terus, sekalian juga, perhatikan respon fisik. Badan kita tuh pinter loh, sering kasih sinyal duluan. Coba diperhatiin. Pas mikirin satu pilihan, ada rasa lega gitu di dada. Nyaman. Atau sebaliknya, malah perut jadi mules, bahu tegang. Itu bisa jadi sinyal penting dari gut feeling Anda. Bicard nyebut ini akumulasi sinyal-sinyal halus dari dalam. Jadi badan kita ikut ngomong juga ya?
Menarik. Terakhir nih ada tips soal konsultasi Morpheus, dewa mimpi Yunani kan. Maksudnya gimana? Itu cuma kiasan aja sih buat manfaatin tidur. Seperti yang tadi udah disinggung dikit, tidur berkualitas itu bukan cuma buat istirahat fisik. Alam bawah sadar kita tuh terus bekerja, memproses informasi, nyambung-nyambungin titik yang nggak kita sadari pas lagi melek. Jadi kalau lagi galau soal keputusan penting, coba tidurkan dulu masalahnya, bawa tidur aja. Kadang-kadang pas bangun pagi, jawabannya terasa lebih jernih. Atau ada sudut pandang baru yang muncul gitu aja. Oke, lengkap banget nih langkah-langkahnya. Jadi kalau dirangkum nih, kenapa sih kita perlu repot-repot ngasah intuisi ini? Kenapa ini penting banget buat kita? Karena ini bantu Anda mengakses lapisan kebijaksanaan diri yang lebih dalam. Sesuatu yang nggak bisa dijangkau cuma pakai analisis data dan logika aja. Ini bisa menghindarkan Anda dari keputusan yang, ya mungkin di atas kertas kelihatannya bagus banget, logis banget, tapi kok di hati rasanya ada yang salah gitu. Sebaliknya, ini bantu Anda bikin pilihan yang lebih otentik, lebih nyambung sama siapa diri Anda sebenarnya, sama nilai-nilai Anda, sama tujuan hidup Anda. Istilahnya, biar kepala sama hati itu sejalan lah. Keren banget penjelasannya. Jadi, kesimpulannya nih, intuisi itu bukan sulap, bukan sihir, bukan untung-untungan. Menurut buku ini tuh kecerdasan yang berbeda yang bisa dan mungkin sebaiknya kita latih. Intinya belajar lebih peka sama sinyal-sinyal dari dalam diri kita sendiri ya. Tepat sekali. Nah, sebagai penutup mungkin ya, ini ada pertanyaan buat Anda renungkan. Di tengah semua kesibukan, semua informasi yang bombardir kita tiap hari ini, seberapa sering sih Anda benar-benar sengaja meluangkan waktu tenang buat dengerin suara dari dalam diri ini? Dan coba deh bayangin, apa ya kira-kira yang bakal terjadi sama kualitas keputusan-keputusan Anda ke depan kalau Anda mulai sedikit lebih percaya sama bisikan itu? Terutama nih, pas dia bilang sesuatu yang kok kayaknya beda dari apa kata logika atau data yang ada di depan mata Anda. Coba direnungkan aja.